Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdur Syanda. Pada saat ini saya ingin melakukan presentasi sebagaimana tugas sejarah. Dengan materi presentasi saya yaitu mengenai demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Teman-teman sekalian, apa itu demokrasi Pancasila? Bertanya bukan? Nah, demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan sosial Pancasila seperti keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan dan demokrasi yang terpimpin. Teman-teman sekalian, saya akan memberitahu tentang sistem politik pada masa Orde Baru secara singkat. Sistem politik pada masa Orde Baru sangatlah otoriter, dengan kekuasaan yang terpusat di tangan Bapak Presiden Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru ini, ada beberapa peristiwa yang dimana peristiwa tersebut sangatlah fenomenal yang dapat mengubah sistem kabinet Indonesia. Di mana peristiwa pertama itu peristiwa Tritura yang mencerminkan peran aktif mahasiswa dalam perjuangan politik dan sosial. 3 tuntutan utama mereka. Yang pertama, pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Tuntutan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketidakstabilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak dari gerakan ini sangatlah signifikan karena berhasil mengubah arah politik Indonesia dan membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Yang kedua yaitu Super Semar. Fenomena atau peristiwa Super Semar ini adalah sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret tahun 1966 yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri Orde Lama dan memulai era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Meskipun terdapat berbagai kontroversi mengenai keaslian proses penyerahan surat tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan memberitahu tentang ideologi pembangunan. Ideologi pembangunan tidak lupa dan tidak lupa juga dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara digunakan untuk membenarkan kebijakan, pembangunan ekonomi, dan sosial pada masa Orde Baru. Prinsip-prinsip Pancasila dijadikan landasan untuk pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi. Yang terakhir, itu partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat sangatlah dibatasi. Pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai cara, termasuk intimidasi dan represi terhadap oposisi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Media massa dan organisasi masyarakat sipil juga dikendalikan oleh pemerintah. Baiklah teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan mengenai Orde Baru, demokrasi Pancasila pada saat Orde Baru. Jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan ini, boleh ajukan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Saya akan menjawab langsung di kolom komentar tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.